Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlela, NIM 2014-2014-5, kelas Perbankan Syariah 2D, dan dosen pengampu Muhammad Imam Wahyudi. Saya akan menjelaskan kenapa pendidikan Indonesia belum maju. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang sangat memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu saja menyedihkan. Padahal uang untuk majukan pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi, kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga? Kalau diibaratin, cari jawab masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi, salah satu akar masalah bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, meragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan di setiap muridnya. Padahal, sistem pendidikan yang dibangun sama Bapak Pendidikan jauh berbeda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah atau anak di sekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun, itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai dengan standar dan kemampuan guru yang jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Hanya lewat pendidikan kita bisa bantu petani merawat padi, bantu peternak mengembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, merancang robot bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi, untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap pendidikan itu hak segala bangsa. Mari kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan merombak ulang kurikulum pendidikan suprisme anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterpa badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dengan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya, yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin kita tahu, semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar memahami diri kita dan alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenangi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan.